Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas biografi Kiai Haji Abdullah bin Rakijan bin Kunting. Mengenang guru kita Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdullah Sawangan oleh murid sekaligus penerus kemursyidan beliau, Al-Habib Taufikur Rahman Abil dan bin Ahmad bin Yahya Mursyid Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Saya, Habib Taufikur Rahman Abil dan bin Yahya, dulu berguru kepada beliau, Kiai Haji Abdullah Sawangan, antara tahun-tahun 2000 sampai tahun 2005. Menurut saya di mana pada waktu antara T99 sampai 2000 banyak ulama yang membingungkan. Ulama yang satu mengibarkan bendera hijau, ulama yang satunya lagi mengibarkan bendera merah, kuning, hijau muda. Sehingga tidak terkontrol maksudnya lalu mengkafirkan golongan lainnya, sampai ada yang berkata kalau tidak mengikuti golonganku bukan muridku. Sehingga terkadang antara guru dan murid berseberangan. Si murid suka bendera merah dan gurunya suka bendera hijau misalnya. Di saat itulah saya sering berdoa kepada Allah agar saya ditunjukkan guru yang benar-benar guru, yang mampu menunjukkan saya mengenal Allah. Saya sering ziarah, karena menurut Datuk Abdullah bin Amir bin Abdul Malik, ketika engkau bingung terhadap suatu perkara, mintalah pertolongan, pikiran kepada orang-orang yang telah mati. Karena mereka pernah hidup. Saya ziarah ke makam Habib Abdullah bin Alwi Bafaqih, ke Habib Hashim bin Yahya. Terakhir saya ziarah ke makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, di sana saya berdoa. Setelah saya keluar dari makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, ada yang menawari saya kitab. Saya lihat kitab itu bertuliskan Futuhatur Rabbaniyah. Sampai sekarang kitab tersebut masih tersimpan. Saya tanya kepada orang yang menawari kitab itu, masih ada kitab yang lainnya tidak? Penjual kitab itu berkata, sudah tidak ada, tinggal kitab itu saja. Lalu saya beli kitab itu. Dulu kitab itu harganya 5.000. Sampai di rumah saya baca kitab tersebut. Kitab tersebut menerangkan tentang Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Selain kitab Futuhatur Rabbaniyah, saya juga baca dari kitab-kitab referensi yang lain. Jadi sebelum bayat Thoriqoh saya pelajari dulu apa itu Thoriqoh. Terus setelah itu saya keliling ke guru-guru Thoriqoh. Ulama yang pertama saya datangi yaitu Kiai Haji Munif Zuhri Giri Kusumo. Beliau adalah mursyid Thoriqoh Naqsyabandi Kholidiyah. Saya ingin berbayat Thoriqoh kepada beliau. Tapi kata beliau, saya kalau bayat kamu sungkan Gus. Beliau memanggil saya Gus. Kenapa sungkan Mbah Yai? Tanya saya kepada beliau. Kata beliau lagi, soalnya kamu belum nikah. Nanti kalau kamu saya bayat, terus kamu kenal Allah dan tergila-gila kepada Allah. Nanti kamu tidak mau nikah. Lalu saya berkata kepada beliau, baiklah saya sekarang juga akan menikah. Tapi tolong pinjami saya keris peletnya. Saya akan pelet wanita yang saya sukai. Karena waktu itu istri beliau ada 3. Kata beliau, kamu itu ada-ada saja Gus, nikah tinggal nikah aja kok. Akhirnya saya gagal berbayat kepada beliau karena syaratnya harus nikah dulu. Setelah itu saya sowan ke Kiai Haji Zuhri Tegal Gubuk, beliau mursyid Thoriqoh Syatoriyah. Saya bilang kepada beliau ingin berbayat, tapi beliau juga berkata, saya harus nikah dulu. Semua guru mursyid yang saya temui menyuruh saya nikah dulu. Kemudian pada suatu malam, antara setengah tidur setengah tidak, ada suara orang yang memberitahu saya. Entah itu suara siapa, kalau kamu mau bayat Thoriqoh, kamu ke Kiai Abdullah Sawangan saja. Saya belum pernah mendengar nama beliau. Akhirnya bagda subuh saya bilang kepada Mas Haji Taufik, biasa saya panggil Tuan Takur, Mas Kaji, kamu tahu Kiai Abdullah Sawangan tidak? Tidak, ujar Tuan Takur. Pada saat pukul 7-nya Habib Yahya Al-Hasni datang ke rumah saya tanyai dia, Bib ente kenal Kiai Abdullah tidak pernah ke Sawangan apa belum? Kenal, saya pernah kena sana, kata Habib Yahya Al-Hasni dengan mantap. Padahal Habib Yahya Al-Hasni itu tidak kenal Kiai Abdullah dan belum pernah ke Sawangan, ia pingin ikut saya pergi saja. Akhirnya saya berangkat dengan 2 orang tersebut, karena belum pernah ke Sawangan semua. Sampai-sampai kita bertiga kesasar sampai Kali Bening, antara Sawangan ke Kali Bening lumayan jauh. Lalu kami bertiga makan di warung sate. Yang punya warung sate tersebut Mbah Haji Farhan.
Tapi saya tidak tahu kalau beliau adalah salah satu anak Kiai Abdullah. Saya tanya beliau, "Mbah, sawangan itu mana?" "Sana mas, udah jauh," kata Mbah Haji Farhan. Selesai makan, kami bertiga melanjutkan lagi perjalanan. Saya tanya kepada warga setempat di mana rumah Kiai Abdullah. Sekitar pukul 10 WIB kami sampai ke rumah Kiai Abdullah. Saya ingat, pertama kali bertemu di rumah Kiai Abdullah adalah Mbah Nihayah. Dalam batin saya kok saya kayak pernah melihat dia ya. Ternyata Mbak Nihayah itu kakak kelas saya waktu SMA. Lalu saya tanya sama Mbak Nihayah, apa benar ini rumah Mbah Kiai Abdullah? Terus Kiai Abdullahnya di mana? Mbah Yainya masih di sawah, ucap Mbak Nihayah. Setelah saya tunggu, saya lihat Mbah Yai pulang dari sawah membawa cangkul, memakai caping. Dalam hatiku, masak aku berguru kepada ok begini. Sementara guru-guru saya waktu di pondok dulu, seperti Kiai Haji Zainuddin Ploso, Kiai Haji Abdullah Semarang, beliau-beliau saya pandang kerjaannya tiap hari mengajar. Lalu saya ditemui Mbah Yai Abdullah, sama tanya kepada beliau, "Mbah Yai, apa benar di sini mengaji thoriqoh?" "Iya benar," kata Mbah Yai. "Terus kamu mau apa lanjut Mbah Yai?" "Saya mau bayat thoriqoh," ucap saya. Lalu Mbah Yai berkata, "Kamu jangan langsung percaya sama saya, istikharah lagi saja dulu. Jangan-jangan saya bukan guru yang pas buat kamu." Itulah yang pertama kali diucapkan beliau kepada saya. Hari itu juga saya pulang. Di rumah saya pikir-pikir, lalu daripada saya bingung. Selang beberapa hari saya datang lagi ke Sawangan. Saya jalan-jalan ke gang-gang desa Sawangan. Saya tanya sama ibu-ibu di gang tersebut, "Apa benar di sini ada orang yang namanya Kiai Abdullah?" Jawab ibu itu, "Benar, beliau mengajar thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah." Lalu saya sowan lagi ke Kiai Abdullah. Kata beliau, "Ya sudah, kalau kamu sudah mantap, kamu puasa dulu 3 hari." Setelah itu saya puasa 3 hari. Saking senengnya usai puasa 3 hari itu, saya naik motor ke Sawangan sendirian. Itu pertama kali seumur hidup saya naik motor dari Pekalongan ke Sawangan. Saat itu hujan deras, dengan kondisi basah kuyup saya sampai ke rumah Mbah Yai. Begitu saya duduk Mbah Yai berkata, "Kamu kalau ke sini jangan naik motor, naik mobil saja." "Tapi saya tidak punya mobil Mbah Yai," jawab saya. "Minta diantar yang punya mobil," jawab Mbah Yai. "Terus saya bayatnya kapan Mbah Yai?" Tanyaku. "Karena kamu basah kuyup, kamu pulang saja dulu." Akhirnya saya pulang. Beberapa harinya saya datang lagi, lalu dibayat kepada beliau. Semenjak saat itu saya kalau ke Sawangan tidak pernah naik motor. Jadi, saya kenal Mbah Yai, tidak ada yang mengenalkan. Pernah saya ditanya teman saya almarhum, Kiai Nasri. Beliau adalah badal Kiai Munif. "Kenapa kamu bayatnya sama Mbah Yai Abdullah, tidak sama Mbah Munif? Apa yang kamu kagumi dari Kiai Abdullah? Apa keistimewaan Kiai Abdullah? Apa beliau ngajar-ngajar ngaji secara umum apa tidak?" Jawab saya, "Karena saya sama Mbah Munif disuruh nikah dulu. Ya, saya malas. Kalau keistimewaannya Mbah Yai, saya belum pernah lihat. Kalau pagi mencangkul, mengajar secara umum saja saya belum pernah lihat, kecuali mengajar saya secara pribadi, seperti kitab Tanwirul Qulub, Udatu Sawidel." Akhirnya pada Munas Alim Ulama se-Indonesia yang bertempat di Bandung, kala itu saya diberi tugas oleh Mbah Yai di bagian Batsul Masail. Saya bertemu lagi dengan Kiai Nasri dalam acara Batsul Masail tersebut. Beliau bilang kepada saya, "Betul Yai Taufik, jenengan tidak salah berguru kepada Mbah Yai Abdullah." Ketika saya bingung kehabisan ongkos untuk pulang, karena kiai-kiai yang saya ajak tidak bawa uang semua ke Pekalongan. Semalaman saya tidak bisa tidur. Setelah saya sholat subuh, saya zikiran. Setelah saya zikiran saya ditemui Mbah Yai Abdullah. Lalu Mbah Yai Abdullah ngasih uang ke saya seraya berkata, "Ini saya kasih uang buat ongkos pulang." Padahal saya gak bilang siapa-siapa kalau saya kehabisan uang untuk ongkos pulang. Mbah Kiai Abdullah adalah ulama yang sangat tawadu, beliau sering mengajak saya. Tapi ketika pas turun dari mobil, beliau bilang kepada panitianya, kalau sayalah kiainya, bukan beliau. Ketika ada kumpulan ulama-ulama seperti dalam acara Muktamar Thoriqoh,
Munas alim ulama beliau malah memilih duduk di warung kopi sembari merokok, atau duduk dengan pedagang-pedagang yang ada di sekitar acara tersebut. Pernah dalam suatu acara, ketika acara di Semarang, saat itu banyak ulama-ulama yang hadir. Beliau tidak mau masuk. Beliau memilih duduk di luar, duduk di sandal-sandal. Tak lama berselang Mbah Kiai Maimun Zubair lewat. Mbah Maimun Zubair melihat Mbah Yai Abdullah duduk di sandal-sandal. Lalu Mbah Maimun bilang kepada Mbah Yai Abdullah, "Yai Abdullah, kok duduk di sini?" Akhirnya Mbah Yai Maimun Zubair pun ikut duduk di sandal-sandal bersama Mbah Yai Abdullah. Banyak orang-orang besar mengenal Mbah Yai Abdullah, seperti Faizal Tanjung, Umar Wirahadi Kusuma dan lain-lain. Beliau mampu menyimpan apa yang beliau ketahui. Ibarat layang-layang, beliau telah terbang sangat tinggi, sehingga hanya orang-orang yang diberi izin oleh Allah saja yang tahu. Seperti dalam kitab Hikam, Imam Athaillah As-Sakandari berkata, "Idfin wujudaka fil ardil humul, famanabata mimalem yudfan layatimu natajuhu." Tanamlah wujudmu dalam bumi kesunyian. Karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, tidak akan tumbuh dengan sempurna. Beliau mampu menyimpan rahasia dirinya dengan tanpa keadaan manusia biasa. Sehingga terkadang orang mengerti beliau hanya orang-orang yang diberi pengetahuan saja. Semoga kita tergolong orang yang mendapat hidayah. Mayahdilahu falamudilalah waman yutlil falahadiyalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Seperti zaman dahulu, ada ulama yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Harhi. Beliau termasuk guru-guru kita juga karena Syekh Abdullah muridnya Syekh Abdul Ghafur, muridnya Syekh Ali bin Abdurrahman, muridnya Syekh Mustafa bin Abdul Fattah, muridnya Syekh Abdullah Fakih bin Ali Wonosobo, muridnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani, muridnya Syekh Khotib Asambasi, muridnya Syekh Syamsuddin, muridnya Syekh Muhammad Murad, muridnya Abdul Fattah, muridnya Syekh Usman, muridnya Syekh Abdurrahim, muridnya Syekh Abi Bakar, muridnya Syekh Yahya, muridnya Syekh Hishamuddin, muridnya Syekh Waliyuddin, muridnya Syekh Nuruddin, muridnya Syekh Syarafuddin, muridnya Syekh Syamsuddin, muridnya Syekh Muhammad Hatta, muridnya Syekh Abdul Aziz, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muridnya Syekh Said, muridnya Syekh Abil Hasan, muridnya Syekh Abil Faroj, muridnya Syekh Abi Bakar, muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, muridnya Syekh Sari Asakoti, murid Syekh Ma'ruf Al-Harhi, muridnya Syekh Abil Hasan bin Musa Ali Ridho, muridnya Imam Musa Al-Kadzim, muridnya Imam Jafar Shodiq, muridnya Imam Muhammad Al-Bakir, muridnya Imam Zainal Abidin, muridnya Imam Husain, murid Imam Ali, muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ma'ruf Al-Harki dulu berasal dari keluarga Kristen. Nama lengkapnya Syekh Ma'ruf Ibnu Fauzan Al-Aziz Al-Baghdadi. Ketika kecil beliau diajari mengaji kitab Injil. Ketika diajari tentang Tuhan, Bapa, Tuhan Anak, beliau tidak mau. Beliau menjawab Tuhan itu Allah. Padahal waktu itu beliau masih kecil, belum ada yang mengajarinya. Karena tidak mau mengatakan Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, beliau dihajar oleh pasturnya. Lalu beliau kabur dari sekolah kepasturan. Kemudian dia memutuskan untuk mengembara dan mencari sebuah kebenaran. Pada pengembaraannya itu bertemu dengan seorang ulama besar yaitu Imam Ali bin Musa Al-Ridha. Pada Imam Ali Musa Ar-Ridha inilah dia belajar tentang banyak hal, dan pada akhirnya beliau menyatakan masuk Islam di hadapan Imam Ali bin Musa tersebut. Ketika sekian lama beliau belajar bersama dengan Imam Ali bin Musa Al-Ridha, maka semakin kuatlah keimanan dan keyakinan beliau terhadap Islam. Maka beliau sudah mulai dipandang sebagai seorang yang mempunyai intelektual yang cerdas dan menjadi seorang sufi. Maka ketika beliau mendapatkan agama yang lurus menurut beliau maka orang tuanya ikut masuk kepada agama tersebut. Setelah mendengar itu kedua orang tuanya berpindah agama dari agama Kristiani kepada agama Islam. Maka dari itu, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Orang yang tidak diberi petunjuk, menurut Baghdul Masyaikh, orang tersebut tidak bertemu dengan guru yang mursyid. Maka sudah saatnya kita mengingatkan kepada teman,
saudara, keluarga kita, bahwa jalan keselamatan adalah dengan mengikuti thoriqoh. Yang dimaksud kita mengikuti Rasulullah itu bukan kita ikut memakai jubah. Kalau sholat sampai kaki kita bengkak, punya 9 istri utek yang laki-laki. Tapi dengan kita mengikuti thoriqohnya Rasulullah. Thoriqoh itu jalan. Setiap jalan mempunyai nama. Ada yang namanya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Sadziliyah, Alawiyah dan sebagainya. Semua thoriqoh yang muktabar, mempunyai jalur sampai ke Rasulullah. Ada jalan yang tidak sampai ke Rasulullah. Seperti Wahabiyah atau golongan cingkrang, Ahmadiyah karena jalur sanatnya tidak jelas. Dengan kita mengikuti thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, melalui Mbah Yai Abdullah, berarti kita mengikuti jalannya Rasulullah. Karena guru-guru Mbah Yai Abdullah sangat jelas. Ketika menjelang wafatnya Mbah Yai Abdullah bilang kepada saya, nanti kalau saya meninggal, kamu ada di Sawangan. Saya jawab iya Mbah Yai. Tepat pada hari Kamis, bulan Rajab tahun 2005 beliau wafat.